Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas Manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran atau ukuran variasi pengamatan dari nilai rata-rata disebut simpangan atau deviasi atau dispersi. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan penyebaran data pengamatan seperti jangkauan atau rentang, simpanan kuartil atau deviasi kuartil, simpangan rata-rata atau mean deviasi, dan simpangan baku atau deviasi standar. Ukuran tendensi sentral atau mean median mode merupakan nilai perwakil dari suatu distribusi frekuensi, tetapi ukuran tersebut tidak memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai standarnya. Ukuran tendensi sentral atau mean median mode merupakan nilai perwakil dari suatu distribusi frekuensi, tetapi ukuran tersebut tidak memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya. Ukuran tendensi sentral saja tidak cukup untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Ukuran tendensi sentral saja tidak cukup untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Selain itu, kita harus memiliki ukuran persebaran data pengamatan berdasarkan besar kecilnya penyebaran kelompok data dibagi menjadi dua, yaitu A. Kelompok data homogen. Penyebaran relatif kecil jika seluruh data sama, maka disebut kelompok data homogen 100%. B. Kelompok data heterogen atau penyebarannya relatif besar. Kegunaan ukuran penyebaran antara lain sebagai berikut. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-rata benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan demonstrasi terhadap variabel data. Ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. A. Jangkauan data tunggal, J atau rentan data. Definisi jangkauan data atau J adalah selisih antara data terbesar X max dengan data terkecil X min. J sama dengan X max dikurang X min. B. Hamparan data tunggal atau H. Definisi hamparan H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. H sama dengan Q3 kurang Q4. C. Simpangan kuartil data tunggal. Definisi simpangan kuartil QD setengah kali panjang hamparan. QD sama dengan 1/2 H atau QD sama dengan 1/2 QA dikurang Q1. Dengan menentukan pemusnahan data dan ukuran letak data, ternyata belum cukup untuk memberikan gambaran yang jelas dari suatu data. Pada pengukuran statistika, selain ukuran pemusatan data, ukuran letak, juga ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu penyebaran dari rata-ratanya. Pada ukurannya penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan atau range, simpangan dengan variasi, ukuran penyebaran pada nilai kuartil, dan pengecilan atau outlier. Jangkauan atau range. Jangkauan sering disebut range atau tentang jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini kita simpulkan jangkauan dengan huruf R, rumus umum jangkauan range. R sama dengan X max dikurang X min. Keterangan R jangkauan atau range, X min nilai atau data terkecil, X max nilai atau data terbesar. Jangkauan data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal, langsung tentukan nilai terbesar dan terkecilnya lalu dikurangkan. Contoh, tentukan jangkauan range dari data-data di bawah ini 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaian. Dari data di atas diperoleh X max 20 dan X min 3. Menentukan jangkauan. R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17. Jadi jangkauan data tersebut adalah 17.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.